Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Pendidikan Inklusi yang beranggotakan yang pertama Ayu Nur Khalifah dengan NPM 2086 206046 dan yang kedua Ila Rahman Nura Aziza dengan NPM 2086 206068. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Model dan Kurikulum Sekolah Inklusi. Di sini kami akan membahas yang pertama, pengertian sekolah inklusi, yang kedua, model sekolah inklusi, dan yang ketiga, kurikulum sekolah inklusi. A. Pengertian sekolah inklusi. Inklusi berasal dari kata inclusion, yang berarti penyatuan. Jadi, sekolah inklusi merupakan sekolah yang menyediakan dan menampung anak-anak berkebutuhan khusus untuk dididik di lingkungan sekolah biasa dengan anak-anak lain yang normal. B. Model sekolah inklusi. Adapun model sekolah inklusi antara lain, yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak yang normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan kluster, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler. Namun, dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Model sekolah inklusi selanjutnya yaitu kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kemudian ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler. Dan yang terakhir yaitu kelas khusus penuh, di mana anak berkebutuhan khusus ditempatkan dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajaran atau inklusi penuh, karena sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi berhubung gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan, bagi anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler atau inklusi lokasi. Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler atau sekolah biasa, dapat disalurkan ke sekolah khusus atau SLB atau tempat khusus rumah sakit. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum sekolah inklusi. Kurikulum di sekolah inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi atau diimprovisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi kurikulum harus dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan anak di kelas, mulai dari modifikasi proses pembelajaran sampai evaluasi yang dilakukan. Dalam buku Inclusive School in Action, kurikulum yang digunakan dalam sekolah inklusi adalah kurikulum yang dimodifikasi, di mana kurikulum itu didesain sesuai dengan kebutuhan siswa yang berisi berupa pelajaran dan keterampilan sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Hal tersebut dapat juga dengan mengubah isi kurikulum dan strategi pembelajaran yang digunakan guru kepada siswa atau disebut sebagai differentiated of instruction, yang menggunakan pendekatan student center atau pembelajaran berpusat pada anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.